Oke, kita ketemu lagi di Akmaliansa Official dan di sini kita akan membahas tentang pertolongan pertama psikologis bagi para korban atau yang disebut PFA atau bahasa kerennya dengan kepanjangannya yaitu Psychological First Aid. Nah, PFA ini sendiri bisa dilakukan oleh semua orang. Tetapi di sini ada terapan-terapan yang memang ada kaidahnya yang telah dilalui dengan cara pelatihan-pelatihan seperti itu. Nah, kita biasanya melakukan PFA ini, kita tentunya harus terjun ke lapangan langsung, bertemu dengan korban, apalagi dengan fenomena-fenomena yang akhir-akhir ini banyak terjadi. Nah, contohnya dengan banyaknya korban saat di Jawa Timur atau di stadion ya, banyak yang meninggal sampai di atas seratusan mungkin ya. Nah, ini sendiri perlu adanya para psikolog atau orang-orang yang telah dilatih untuk bisa melakukan pertolongan pertama psikologis mentalnya gitu. Nah, korban sendiri telah mengalami trauma, shock, atau gangguan-gangguan mental yang karenanya yang disebabkan oleh kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini terjadi. Oleh sebab itu, PFA ini sendiri di dalamnya ada beberapa poin yang harus kita lakukan. Contohnya, langkah pertamanya adalah kita harus mengamati. Kenapa kita harus mengamati? Nah, ketika kita terjun ke lapangan, kita melihat para korban, kita harus serius melihat saat mengamati korban atau melihat fenomena ini gitu. Kita harus meragai suasana apa yang dirasakan para korban. Dengan ini kita bisa mendapatkan perhatian yang dimana kita juga bisa melakukan pencegahan-pencegahan yang dimana kedepannya untuk jangan sampai terkena gangguan mental seperti itu. Nah, kesedihan emosional yang terus berlanjut ini pun yang harus kita cegah. Nah, dengan poin-poin ini, kalau yang tadi kita amati dan yang sekarang yang poin yang kedua yaitu kita harus mendengarkan itu kita harus banyak mendengar apa cerita keluh kesah si korban. Mungkin dengan ada si korban atau keluarga korban yang sedang ditinggal oleh keluarganya. Nah, hal ini juga yang perlu kita harus perhatikan gitu. Bagaimana korban sangat sedih dan merasa kehilangan, apalagi mengetahui bagaimana kondisi yang sangat memprihatinkan proses kejadiannya gitu. Nah, hal ini juga para orang-orang atau para relawan yang telah dilatih atau tenaga profesional seperti psikolog yang terjun ke lapangan langsung, ini juga harus lebih serius dalam mendengarkan keluh kesah para korban atau keluarga korban. Oke, yang berikutnya adalah menghubungkan. Nah, menghubungkan ini sendiri ya, kita harus menghubungkan dengan si korban ini membutuhkan apa sih, seperti itu. Nah, membutuhkan apa, kebutuhannya seperti apa gitu, agar si korban atau keluarga korban bisa menghadapi kondisi kritis saat ini seperti itu. Nah, yang berikutnya juga jangan sampai kita berasumsi dengan apa yang dirasakan si korban. Alangkah lebih baiknya dengan 3 poin itu kita jalankan dan kita banyak mendengarkan. Dan PFA sendiri ini bukan bagian terapi gitu. Karena yang dilatih pun hanya relawan-relawan yang memang bisa melakukan pertolongan pertama psikologis ini. Nah, untuk para psikolog bisa memasukkan terapi-terapinya, metode terapi yang akan menyembuhkan gangguan mental para korban atau keluarga korban. Itu sebabnya dibutuhkan juga tenaga profesional, bukan hanya para relawan yang dilatih untuk terjun ke lapangan. Lanjut, setelah itu PFA sendiri ini juga harus ada
dan disupport oleh pemerintah juga. Seperti itu. Tidak hanya lewat relawan, tetapi pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang sekiranya bisa mendukung adanya kegiatan-kegiatan dalam menolong para korban maupun keluarga korban. Itulah singkatnya dari PFA Psychological First Aid. Akmaliansa Official pamit. Saya sebagai Aremania, waktu saya di tribun seperti ini, ya tim kebanggaan saya kalah. Saya sebenarnya nggak ada inisiatif mau turun ke lapangan. Saya ini mau pulang. Saya mau kerja setelah pulang dari lihat Arema. Itu saya sempat memang tidak 90 menit saya tidak langsung pulang, itu saya menunggu di pintu keluar agak sepi dikit. Sambil menunggu, ternyata ada keributan itu. Nah, keributan ada tembakan gas air mata ke tribun. Nah, waktu itu ke tribun itu kalau nggak salah sekitar tribun 6, kalau nggak tribun 7. Setelah itu saya bergegas berdiri, saya mau keluar sebelum takutnya saya tambah tidak bisa keluar, tidak jadi kerja. Setelah itu ternyata saya terkena gas air mata. Yang saya rasakan, mata saya perih, saya tidak bisa buka mata saya. Saya cuma mendengar saudara-saudara saya Aremania minta tolong. Anak kecil, Pak. Anak kecil minta tolong. Suara ibu-ibu itu minta tolong. Di situ yang membuat saya inisiatif mau turun ke lapangan, cuma memohon sama aparat kepolisian tidak meneruskan tembakan itu. Gimana, Pak ya? Kita sama-sama satu Aremania, satu jiwa, Pak. Dia merasakan sakit, saya juga merasakan sakit. Saya turun, coba saya ngomong baik-baik sama Pak Polisi. Pak Polisi, tolong jangan tembakan gas air mata ke tribun. Di situ banyak anak kecil. Awal Pak Polisi bilang, oh ya bro, kadang-kadang nono konco-koncomu, bilangin teman-temanmu. Iya Pak, iya. Nah, waktu satu oknum itu berteriak sama saya, mulai membentak-bentak, nah itu Pak, mulai ada serangan ke saya. Awal serangan itu dari belakang, mengarah ke kepala saya, kepala sini. Itu serangan beberapa kali, Pak. Saya tidak melihat siapa yang nyerang. Saya tidak melihat. Jangan lupa subscribe channel Akmaliansa Official. Hidupkan tanda lonceng untuk terus mendapatkan update. Support kami dengan memberikan like dan komen ya. Kami akan terus menghadirkan konten seputar psikologi, hobi, dan edukasi untuk Anda setiap pekannya. Terima kasih.